tupoksi yang diberikan kepada Kementerian Investasi BKPM berhasil dengan baik dan alhamdulillah itu semua dapat apresiasi dari Pak Presiden dan itu tentu meningkatkan secara global perekonomian secara umum. Soal jaksa menjawabnya, tanggapan Bapak? Itu saya apresiasi itu sebagai bentuk bahwa jaksa ada di tengah masyarakat dan jaksa selalu hadir di tengah masyarakat karena jaksa merupakan bagian dari masyarakat. Luar biasa untuk Kapus Penkum dan jajaran. Hai Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Nusantara. Seluruh tanah air di Indonesia yang kita cintai. Yes. Keren. Selamat datang Di Pojok Puspenkum lagi. Puspenkum Jangan dalam bosen. rangkaian Rapat Kerja Nasional 2023 Mega. Dan ini kita maraton podcastnya. Maraton luar biasa loh Iya, Pak. ini sebenarnya keberkahan buat kita sebagai host karena kita bisa mewawancari banyak pejabat penting kejaksaan. Nah, Dan yang kali ini Pak iya, nggak kalah penting. lo ini penting banget. Penting banget. Ini suatu kehormatan juga loh buat Betul. saya loh Pak bisa ada di sini. Terima Iya. kasih loh Pak Dedi. Sama-sama. Siapa sih Pak yang bentar lagi mau jadi narasumber kita kali ini Pak? Bapak Dr. Sunarta, beliau adalah Wakil Jaksa Agung Republik Wakil Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia. luar Nih Pak, biasa. sebelum kita ngobrol ada yang mau nganterin. Oh iya, ayo silakan. Boleh. Tapi gak boleh membelakangi kamera ya. Oke. Ada yang mau nganterin teh dulu biar iya, ngobrolnya boleh. makin semangat. Terima kasih. Makin lancar ya Pak ya. Terima kasih Mbak Mega. Makasih. Oke, jadi siapa nih Pak? Jadi gini, Pak Dr. Sunarta itu selain sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, beliau ini sudah saya catat nih. Beliau juga sebagai Wakil Ketua 1 Satgas Investasi. Wow. Coba. Terus kemudian Ketua Tim Pengarah 1 Data Kejaksaan. Ketua Komite Teknologi Informasi Kejaksaan. Ketua Tim Pengarah RP banyak banget coba. Banget. Mudah, tepuk tangan dulu. Kok bisa toh Pak banyak gitu Pak? Itulah pertanyaannya. Dengan begitu banyaknya tugas dan amanah beliau, ternyata memiliki kinerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Termasuk investasi di Republik ini bisa meningkat tajam loh, Mega. Nah, kita ngobrol aja nih sama beliau nih. Oke, jadi Bapak. Pak Sunarta, izin Bapak, selamat datang Pak di Pojok Puspenkum kami Pak. Gimana Pak kesan-kesannya dulu dong sama Pojok Puspenkum kita Pak? Alhamdulillah kesannya baik lah ya. Pojok Puspenkum luar biasa. Tadi pagi dengan Pak Jaksa Agung ya. Siap. Saya tidak menyangka ternyata Puspenkum punya pojok. Jadi bukan bukan warung kopi aja yang punya pojok. Ternyata Puspenkum juga punya pojok. Berarti Puspenkum juga suka mojok. Iya, siapa? Tahu nggak? apa, Pak? Saya nge-host kali ini agak deg-degan. Ada penonton khusus pakai jaket BNRA. Aduh. Salah Saya ngomong takut dikit, salah pindah kita. dipindah Pak. Aduh, izin ya Pak ya gitu langsung. Ngomongin tentang fungsi Bapak ataupun tugas dan fungsi Bapak selain kedinasan di kejaksaan Pak. Terkait dengan investasi Pak. Apa yang Bapak rasakan tentang apa fungsi dan tugas Bapak terkait dengan investasi Pak? Ya, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2021 memang di situ ada pembentukan Satgas Percepatan Investasi di Kementerian Investasi di bawah Menteri Pak Bahlil ya. Di mana di situ saya ditugaskan sebagai Wakil Ketua 1 di bawah beliau. Di mana Wakil Ketua 2-nya Pak Wakapolri, Menkumham dan lain sebagainya. Salah satu tugasnya adalah bagaimana
kami bersama-sama menciptakan sistem investasi yang kondusif. Bagaimana menciptakan, menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Dan itu semua tentu dilihat dari tupoksi masing-masing ya. Kami dari kejaksaan tentu melihatnya dari sisi hukumnya. Dan itu semua kami lakukan secara bersama-sama dan secara dari semua sisi kita kroyok. Dan alhamdulillah tupoksi yang diberikan kepada Kementerian Investasi BKPM berhasil dengan baik. Dan alhamdulillah itu semua dapat apresiasi dari Pak Presiden dan itu tentu meningkatkan secara global perekonomian secara umum. Dan itu tentu akan mensejahterakan secara ekonomi adalah ekonomi kerakyatan tentunya ya. Itu tentu kontribusi dari kejaksaan kepada nasional, ekonomi secara nasional. Dan itu semua kita juga tidak hanya saya pribadi, saya di bawah saya juga dari Biro Hukum ada, dari intelijen ada dan dari semua bidang ada, dari Datun ada semua. Jadi saya kebetulan Wakil Ketua 1 dan di bawah saya dari semua bidang ada. Ada semua bidang ada ya Pak ya? Jadi saling bersinergi ya Pak ya? Bersinergi, kolaboratif gitu. lah ya pola kerjanya. Pak izin, kalau ngomongin investasi itu yang krusial sebenarnya apa namanya kebijakan terkait perizinan ya Pak ya? Banyak hal Pak, banyak ya? hal. Jadi mulai dari sosial, keamanan juga ya. Betul. Sosial tentu bagaimana orang mau berinvestasi kalau secara sosial Masyarakat sekitar di bisa sekitar menerima. tidak menerima. Bagaimana orang bisa mau berinvestasi ke sini kalau keamanan tidak mendukung. Betul. Dari sisi hukum bagaimana orang mau masuk ke sini berinvestasi dari luar Kalau regulasi tidak mendukung. Bagaimana mau orang masuk investasi kalau penegakan hukumnya tidak baik. Semua unsur, semua lini orang akan melihat itu semua dan sehingga di dalam Satgas Investasi ini dari semua lini itu ada di situ. Kalau ditanya mengenai sosiologi ada dari BKPM itu dari SDM, dari bidang hukum, dari semua ada. Jadi dengan demikian maka semua bisa menerangkan bahwa dari sisi ini ada, dari sisi ini ada dan itu semua tentunya akan mendukung bagaimana investasi itu kondusif di Indonesia. Luar biasa. Ternyata kerjanya berat juga ya Pak ya? Ya semua berat tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama dan dikerjakan dengan semut dan ikhlas tentu saya rasa tidak ada yang berat ya. Jadi kuncinya ikhlas Pak. Ikhlas dan semangat. Iya, ya, tentunya terbukti. dengan profesionalitas yang mumpuni Ya, dong. Tentunya dong. Soalnya tadi kalau Pak Dedi kan udah jelasin Pak, ada banyak jabatan yang Bapak pangku saat ini selain menjadi. Antara lain ini Ketua Komite Teknologi Informasi Kejaksaan. Pak, dengan Ada lagi Pak, ya, Ketua Komite. Teknologi Informasi Kejaksaan. Jadi beliau seluruh aplikasi yang dikembangkan di Kejaksaan, beliaulah yang mengarahkan. Ketua tim Ketua tim. Komite IT. Komite IT. Saya yang salah Jadi ini. semua IT yang ada di Kejaksaan, apa yang dikembangkan, bukan saya yang mengelola, tapi saya sebagai penanggung jawab komite mungkin ya, Pak? IT-nya. Kami yang mengkoordinir agar IT yang ada ini pertama tidak tumpang tindih, tapi kemudian kedua diarahkan untuk mengarah ke Kejaksaan Satu Data. Betul. Dan ujung-ujungnya mengarah kepada Indonesia Satu Data. Mengapa? Karena Kejaksaan Satu Data itu agar semua aplikasi yang dibangun mengarah kepada apabila misalnya Presiden membutuhkan data yang di Kejaksaan maka tinggal satu titik. Maka penanganan perkara ada berapa, jumlah pegawai ada berapa. Iya, gitu Pak ya. jadi sehingga aplikasi yang ada di Kejaksaan ini harus sudah terkoneksi. Di Kejaksaan dulu lah. Nanti di Kejaksaan tinggal terkoneksi ke istana gitu. Jadi ujung-ujungnya Indonesia Satu Data. Itu komitmen mewujudkan kejaksaan yang modern, kejaksaan digital. Nah, Digital. Iya, luar Pak Cap, biasa banget ini kan udah Pak. tepuk tangan dulu. Luar biasa loh.
Karena terbukti Pak, Terbukti. sekarang kejaksaan ini Oh, digitalnya oh, luar digital biasa, semuanya. udah nggak Ada SIM kalah. kari, ada My Betul. SIM kari. Kejaksaan ada banyak. mobile, Buku Pak. tamu keren. Kejaksaan Kejaksaan mobile. mobile, absen Sampai loh. saya pun Pak sekarang rajin Pak. Selfie. Berangkat ke kantor jam 6 Pak. Supaya absen digital. Selfie ini kan, Pak? Luar biasa. Luar Termasuk biasa. Kalau kejaksaan tidak- story. Kalau tidak nanti kita ditinggal. Ditinggal Pak ya? Kalau tidak kita mengikuti itu kita ditinggal. Betul Pak. Jadi betul. katanya kalau kita tidak mengikuti zaman maka siap-siap digilas oleh zaman. Iya. Masa kalah sama Gojek? Nah, iya Betul. dong. Gojek Kejaksaan sudah harus hebat, betul Pak. menguasai dunia. Betul, betul. Mengikuti zaman modern ya Pak ya. Nah, kita berbicara Rakernas 2023 nih, Mega. Betul banget. Bapak tadi kan baru memberikan pengarahan penting nih Pak untuk seluruh jajaran kejaksaan. Ya, Mungkin ada poin-poin yang ingin disampaikan dalam podcast kami Pak. Poin pentingnya aja deh Pak. poin pentingnya begini, Rakernas tahun ini merupakan siklus baru dalam tata perencanaan penganggaran. Minimal tadi saya ada 4 hal yang harus dihasilkan ya dalam Rakernas ini. Yang pertama tentu menghasilkan laporan tahunan yang pasti itu tahun 2022. Yang akuntabel laporannya Pak ya. Kemudian dokumen kebutuhan real untuk tahun 2024. Wow, Bukan sudah mikirin 2024. 2023 sudah ketok palu kemarin. Oke, Nah, ini, tapi kebutuhan real tahun 2024. Supaya Karena bisa dipersiapkan dari sekarang kemarin Pak. didahului dengan rakerda. Sehingga rakerda-rakerda dikompilasi nanti kan disampaikan oleh Kajati. Nah itu dikompilasi akan menjadi kebutuhan real 2024 seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia. Kemudian dokumen kegiatan prioritas nasional kejaksaan. Dan semua Termasuk itu harus nyambung dengan RPJMN ya Pak ya. RKP dan RJPMN 2020-2024. Sehingga sekarang dengan siklus itu apa yang akan dilakukan 2 tahun yang akan datang sudah terencana dan terprogram. Nggak ada lagi alasan, nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran. Iya, padahal kita yang lemah dalam menyusun kebutuhannya Iya. Pak ya. Karena Selama dari itu 2024 aja sudah dipikirkan sudah dari dipikirkan. 2022, 2023 bahkan. Luar biasa. Terus yang lain Pak, ada program baru mungkin. Apa tuh? Kita kan punya program Jaksa Menjawab nih Pak. Wah ini Nah, Jaksa ini menjawab. luar biasa ini untuk Kapus Penkum kita. Iya Pak. Pak, Weh. siap. Hebat. Gimana Pak soal jaksa menjawabnya, tanggapan Bapak? Ah itu saya apresiasi itu sebagai bentuk bahwa jaksa ada di tengah masyarakat dan jaksa selalu hadir di tengah masyarakat karena jaksa merupakan bagian dari masyarakat. Wah. Luar biasa untuk Kapus Penkum dan jajaran. Asik. Jadi kehadiran jaksa ini tuh ada di tengah-tengah masyarakat ya Oh, Pak iya. ya? Bener. Dan Karena- salah satu kriteria jaksa yang ada dalam tim Jaksa Menjawab nanti harus seperti Mega. Boleh Pak, Bisa boleh. Siap Pak, berinteraksi, siap. atau punya kemampuan intelektual gitu kan. Makanya Patut dipertahankan Boleh, Pak. Kapus Penkum. makanya mumpung di sini ada Karopek gini. Siap. Boleh Pak. Pertama, performan dalam rekrutmen itu performan dan kemampuan. Setelah performan diutamakan, kemudian pelatihan dan peningkatkan kemampuan itu harus. Ya, jadi nggak hanya performance-nya aja yang bagus, tapi kualitasnya Kualitas. juga bagus. Ya, ini Boleh. sindiran lah untuk Karopek ya. Waduh, kalau ada Pak Karopek bawaannya pengen nyebutin NIP aja Pak. Jadi Mega nipnya berapa? Aduh, nanti Pak di belakang. Mudah-mudahan Karopek nyampe lah ke Karopek pesan ini ya. Waduh, jadi ini podcastnya sekalian ngasih notes untuk Pak Karopek nih Pak kayaknya. Apa red note? Red note. Pak, izin Bapak, saya ini penasaran banget Pak. Bapak kan karirnya sampai menuju wakil jaksa agung itu sangat luar biasa ya Pak. Tapi Pak yang saya pengen tanya, ada nggak sih Pak dukanya atau cerita-cerita lucunya sampai dari sepanjang perjalanan karir Bapak? Ya dulu
waktu podcast pertama ya, Iya. saya sudah cerita. Ini boleh cerita Ini saya lagi pengen ya? tahu Ya, soalnya oke. Mega belum tahu Pak nih Pak. Jadi saya itu di keluarga tidak ada yang di kejaksaan, artinya tidak ada yang saya ikuti. Jadi saya benar-benar orang yang pertama di keluarga saya yang masuk kejaksaan. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya harus berkarir dan saya harus bagus karirnya, dan saya punya keyakinan itu. Dan keyakinan itu saya tidak akan menyandarkan kepada seseorang. Tapi saya punya keyakinan bahwa karir seseorang itu seleksi alam yang akan mengatur. Seleksi alam itu apa? Ternyata seleksi alam itu adalah apa yang kita lakukan sendiri. Misalnya seleksi alam itu ujung-ujungnya alamlah yang akan membawa kita sampai atas. Dan ternyata tidak hanya alam. Alam itu yang dimaksud adalah kinerja kita. Apa yang kita lakukan itulah ya. Jadi jangan alam itu artinya nanti juga gaib. Enggak, bukan gaib-gaib gitu. Jadi apa yang kita lakukan, saya dulu bilang apa yang ditugaskan ke kita fokus. Sehingga hasilnya maksimal. Karena maksimal maka itu akan menjadi rekomendasi terhadap kita, menjadi catatan penting dan akan menjadi catatan pimpinan yang bagus buat kita dan akan merekomendasikan ke depan. Itulah yang maksud alam itu. Sehingga maka apapun yang ditugaskan kepada kita maka harus fokus dan sehingga akan menghasilkan nilai yang baik. Dan itulah yang akan membawa kita untuk langkah selanjutnya. Maka fokuslah dalam bekerja dengan ikhlas. Siap, Bapak. Dan kalau Persib bilang nih, Persib di Bandung total football. Lurus aja ke Bapak depan bahas gitu. Persib, Bapak Viking nih kayaknya Pak. Iya loh, pasti. Jabar juara nih, Viking tos dulu Pak, sama-sama Viking Pak. Viking. Viking. Ya, Viking saya juara. bonek. Viking. 2 lawan 1 nih. Viking Pak, Viking mana pendukung Viking Pak? Bapak nggak ada Pak, pendukung Viking Pak. Oh ada. Persebaya mana Persebaya? Bonek. Wah, izin Bapak, kalau berbicara Rakernas 2023 Pak, dengan pola yang baru, tentunya kita berharap ada berhasil guna lebih maksimal di tahun 2024 tentunya. Kalau ngomongin laporan tahunan kan mungkin itu formal gitu Pak ya. Cuman kalau kita ngomong visi misi kelembagaan, kita berbicaranya tentang perencanaan Pak. Ada ide besar apa Bapak dalam Rakernas untuk 2024 Pak? Maksudnya? Ada ide besar mungkin dari Bapak untuk kontribusi untuk kejaksaan nanti Program baru mungkin. Pak? Program Pak. baru mungkin. Program baru apa ya? Yang pasti ya. Yang pertama tentu untuk tahun 2023 kan sudah ada ya. Siap. Kalau untuk 2024 tentu kepercayaan publik harus dipertahankan. Tupoksi kita tentu yang paling yang dapat dijual adalah tupoksi dalam tindak pidana korupsi itu harus dioptimalkan. Kemudian ada tupoksi lain yang patut kita gali lagi, bidang datun ini. Bidang datun ini kan bidang yang baru yang memang sangat dapat dijual juga. Dan sekarang mulai lagi di PIDU, mulai ketemu lagi RJ ini sangat dapat dijual, sehingga apapun yang kita lakukan walaupun tupoksi kita, tapi yang penting dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat, Kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga itu semua tentu kalau masyarakat rasa keadilan tersentuh, saya yakin itu menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kita akan tumbuh. Dan itu semua tentu akan
berimbas kepada institusi kita juga. Betul sekali Pak. Jadi kita nih kejaksaan lagi meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Sudah meningkat. Sudah meningkat. Makin Iya. meningkat bahkan ya Pak ya. Dan Makin tertinggi meningkat. di antara penegak hukum lainnya. Betul, luar biasa Ini bukan loh. sombong, Bukan kita sombong, tapi memang menyampaikan. kenyataan, maaf Dan ya, yang maaf. terberat, Ini asli ya? Asli, Pak, boleh Pak. diminum, Pak. Takut palsu nggak diminum. Asli dong Pak, boleh Pak. Iya sampai lu, saking serunya loh Pak, sampai lupa nawarin minum. Ini sebelum kita tutup, kita Gimana, kan Pak? konsepnya berbeda. Ada pertanyaan nggak sih dari para penonton nih? Hobi, boleh. Hobi Pak. Ada yang tanya hobi Pak Wajah ini apa sih Pak? Hobi saya. Bapak sih yang jelas memang pemain profesional golf. Enggak Pak ya? Enggak, golf itu bukan hobi. Bukan, enggak hobi. Tapi jago aja mainnya. Hanya bisa aja. Oh bisa. Ini kayaknya kok kayak beda tipis nih sombong sampai Bisa apa jago nih Pak? jago. Atau kayaknya? Saya itu kalau golf itu ngambil filosofinya. Kalau filosofinya itu yang pertama salju. Asal maju lah. Gitu. Waduh salju, asal maju loh. Yang kemudian yang kedua dalam golf itu yang penting tidak ambisi. Kalau ambisi mukul dengan menggebu-gebu justru bolanya nggak akan lari malah karena dan melawan diri sendiri harus jujur karena ngitung sendiri itu mau par kan pukulan 4 kali par mau ngaku par pun orang ngitung sendiri kan gitu. Iya, Pak. Nah, jadi Melatih Kejujuran. kejujuran ya melatih Pak. kejujuran, melatih kesabaran dan lain sebagainya. Dan yang paling melatih juga harus banyak bersabar. Bersabar. Pas saat melihat Kedi harus alhamdulillah istighfar. Waduh. Tadi Ini benar-benar quotes yang keren ini. Ini prinsip yang harus Pas dipedomani melihat ini. Kedi astagfirullahaladzim. kalau itu kayaknya lebih ke cara kita untuk bersyukur mungkin ya Pak. ya. Banyak-banyak Alhamdulillah bersyukur. astagfirullahaladzim gitu. Iya kan Pak, bersyukur. Ini Bapak nih kayaknya kalau main golf kayaknya kalau dari cerita Bapak udah kayak profesional. Cuman yang saya curiga Pak, kalau yang main sama Pak Wajah antara emang beneran bertanding atau emang pada takut Pak? Pada ngalah semua. Pada ngalah semua. Tidak ada, jadi saya tidak pernah, nggak ada istilah golf, dalam golf itu judi, nggak pernah dengan saya. Yang ada syariah. Golongnya syariah Pak ya? Syariah, jadi nggak pernah ada yang kalah. Pakai juga. Bukan Pak, karena beliau kalau di hall 1, hall 2, hall 3 itu banyak security Pak, saya tahu persis tuh beliau. Selalu bersedekah di situ Pak, pengaman itu. Syariah, jadi nggak ada Syariah yang luar kalah. biasa loh. Menang semua. Menang. Jadi Luar biasa. menang semua itu kalau makin banyak mukul tambah sehat. Sedikit mukul menang. Jadi nggak ada yang kalah, semua menang. Ya. Mega, kita Gimana, ini Pak? udah dibatasi waktu Ya. nih. Siap. Pak Wajah, pesan penting untuk para peserta Rakernas Pak. Untuk Yang saat kejaksaan ini juga sedang- boleh Pak. Yang saat ini sedang mengikuti Rakernas. Yang pertama jaga kesehatan dan yang kedua juga jaga kekompakan, kebersamaan dalam menjaga marwah kejaksaan tentunya. Mari kita sama-sama kerja dalam rangka menjaga marwah kejaksaan, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar marwah tetap naik. Tepuk tangan untuk Tepuk Wakil tangan. Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Satu kata Pak untuk kejaksaan, satu kata aja untuk kejaksaan. Luar biasa. Asik. Untuk Pak Wajah boleh 2 kata, luar biasa. Luar biasa kalau satu kan jadi Iya. satu. Oh iya boleh Nggak Pak, siap pakai Pak, siap. spasi, Siap Pak, Mega. siap Pak. Luar Kalau biasa. buat Pak Wajah siap. Kalau biasa di luar baru 2. Terima kasih Terima Bapak kasih, Dr. Bapak. Sunarta. Makasih. Mudah-mudahan Makasih. obrolan kita ya paling enggak Sobat Adresa di rumah ada di tanah air di seluruh Indonesia. Ada ilmu yang bisa ada ilmu diambil, tambah. Dan ada mulai hiburannya juga. sepulang dari Rakernas saya mau beli stick golf. Biar buat nemenin. Ternyata filosofinya banyak ya Pak ya. Banyak filosofinya. Iya. Beli bekas saja murah kok ya. Betul, betul. Soalnya Pak Dedi mau belajar untuk bersyukur katanya. Enggak, tapi saya tetap badminton. Buat main. Karena ada Pak Karupek. Wah.
Baik, terima kasih Bapak Terima kasih, Sunarta. Pak Terima kasih, mohon Terima Mudah-mudahan kasih. kita diberikan kesehatan. Pojok Puspenkum keren.